Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis, NIM 18650-037 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase perencanaan proyek TI, manajemen proyek teknologi informasi. Yang pertama ada pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AB 2001 dalam Oval Hanif 2009 adalah susunan rumusan sistematik mengenai langkah-langkah, tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan, yaitu proses penentuan cakupan, jadwal, waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Meski sebagian proyek mungkin dilakukan dalam tahapan-tahapan singkat dan cepat, perencanaan pekerjaan besar jangka panjang akan mengetahui betapa pentingnya proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu, ini seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajer proyek senior dan merupakan yang berperan dalam pengambilan keputusan dari sebuah organisasi, tetapi pendekatan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Fungsi perencanaan proyek. Yang pertama itu sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Yang kedua merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. Yang ketiga merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Tahap perencanaan proyek. Jadi ada urutan kerja, seluruh urutan dan deskripsi pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Jadi setelah itu ada jadwal kegiatan, waktu pelaksanaan setiap aktivitas, batasan selesai dan milestone, ramalan informasi penyelesaian proyek, penetapan tujuan, perencanaan organisasi proyek, perencanaan anggaran dan sumber daya. Fase perencanaan proyek. Merencanakan proyek, mempersiapkan proyek, mendefinisikan rincian proyek. Merencanakan proyek. Ada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik. 1. Perencanaan strategi. 2. Mengidentifikasi subsistem pada proyek, menetapkan kendala proyek, menetapkan prioritas proyek. Yang satu kita masuk di A, 1 atau A. Perencanaan strategi, merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Contoh, memperbaiki kelemahan problem yang ditemukan pada fase definisi. B. Mengidentifikasi subproyek untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. C. Menetapkan kendala proyek, memperkirakan apa yang menjadi kendala, misal batasan dana yang diperkenankan, batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, peraturan-peraturan perusahaan. Menetapkan prioritas proyek, kriteria rasional, meningkatkan keuntungan, menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterkaitan hubungan dengan subsistem lain, kebutuhan mendesak. Menetapkan prioritas proyek, kriteria tidak rasional, manajemen tidak berminat, menonjolkan kebanggaan. Mempersiapkan proyek,
menunjukkan keanggotaan tim konsultan melalui tender, personil perusahaan sendiri, gabungan konsultan dengan personil perusahaan. Menggunakan jasa konsultan, kelebihan waktu penyelesaian cepat, kualitas lebih baik, kelemahan biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Menggunakan resource eksternal, kelemahan waktu penyelesaian lambat, hasil kurang berkualitas, kelebihan biaya lebih rendah, rahasia perusahaan terjamin. Kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resource internal, kelebihan waktu penyelesaian lebih cepat, hasil sangat berkualitas, kelemahan biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Mengumumkan proyek, alasan pengembangan, apa sasarannya, dampak keuntungan pegawai. Mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan, melakukan studi kelayakan seperti memahami lingkup proyek yang akan dibangun, menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Menilai kelayakan proyek, kelayakan teknik, kelayakan hukum, kelayakan operasional, kelayakan jadwal, kelayakan ekonomi. Kelayakan teknik, kata kunci. Apakah teknologi ini nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru? Hal-hal yang dipertimbangkan, ketersediaan alat dan teknologi di pasar, ketersediaan tenaga ahli yang mengoperasikannya. Kelayakan hukum, kata kunci. Apa sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku? Hal-hal yang dipertimbangkan, prosedur yang digunakan dalam sistem, teknologi jaringan yang digunakan. Kelayakan operasi, kata kunci. Apa sistem nantinya dapat diterapkan di dalam organisasi perusahaan? Hal-hal yang dipertimbangkan seperti kemampuan personil, kemampuan organisasi, operasional sistem, kemampuan pengendalian, efisiensi dari sistem. Kelayakan jadwal. Dapatkah sistem nantinya dikembangkan sesuai waktu yang telah ditetapkan? Hal-hal yang harus dipertimbangkan, memanfaatkan waktu dengan efisien, perhitungan pembuatan jadwal harus sesuai kemampuan SDM, alat bantu yang dapat digunakan per program evaluation and review, teknik Gantt, Microsoft Project, work breakdown, struktur WBS, matriks tanggung jawab, jaringan kerja. Kelayakan ekonomi. Apakah sistem yang dikembangkan dapat dibiayai dan menguntungkan? Hal-hal yang harus dipertimbangkan, besarnya dana yang diperlukan, manfaat yang diperoleh bila dibandingkan dengan biaya pengembangan. Peralatan dan teknik dalam merencanakan manajemen proyek. Per chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dengan hubungan tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftarkan secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Per chart, Gantt chart. Kita kembali ke inisialisasi project. Per chart, di sini ada teks. Contohnya schedule di sebelah kiri start, schedule finish di sebelah kanan. Lanjut, ini adalah Gantt chart. Jadi ada bulan Mei sampai dengan Desember. Itu adalah today, hari memulai tadi yang dibilang. Microsoft Project Gantt chart, Microsoft Project per chart. Contoh WSB pendekatan. Software product release 5.0, project management, planning, meetings, administration, product recruitment, software user documentation, training program materials, detail design, ada software user documentation, training program materials, construction software user documentation, training program materials, integration and test software user documentation, training program materials.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.